Sang surya tetap bersinar, syahadat Tuhan melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Jika diwawasan kita, Allah baik itu dan mereka mengandung perhatian semestinya. Orang jamanan kajian akan fakir dengan Allah. Iki wawasan KPK mangke wonten ing materi sholat ini termasuk masuk dalam materi. Tapi sadaya alhamdulillah. Lagi-lagi alhamdulillah kita panjatkan dengan sanipun Allah, sebab kalimat sing paling apik dhewe doa sing paling apik dhewe dumateng dengan sami dumateng sanipun Allah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah mestine nggih kula jenengan buktake kanthi perbuatan. Kula jenengan sampai saat ini dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, alhamdulillah menawi dipun hitung-hitung, dihitung amale kula jenengan sami dikoreksi. Iki amale awake dhewe pripun dikoreksi dicek, soale enten sing dipaham ngitungnya dalam satu hari 24 jam aku ketoknya orang maksiat, ketoknya orang maksiat, ketoknya orang nyolong, orang ngapusi, orang demenin wong, kita orang maksiat. Tapi hitungan awake dhewe boten cukup semangat. Ketika kula jenengan diparingi waktu 40 jam, berapa jam waktu yang kita gunakan untuk manfaat sing tumuju dhateng Gusti Allah? Bumi ada. Dari kula jenengan sami mau bangun tidur sampai saat ini, enten sing tangine iku dalu pun tangi di kiwa dereng cukup menit. Jam 3 bangun tidur, sholat lain itu nih tahajud nopo witir nopo sholat lain, terus sholat fajar, sholat subuh, kajian mau mungkin akan pagi kajian pada subuh, kuliah subuh, terus terlebih ngaji mereka. Alhamdulillah semua waktu yang kita gunakan bermanfaat bagi diri kita, khususnya di akhirat nanti. Bangun malam, sholat lain, afdhalus sholat ba'dal fardhidah sholatul lail. Utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Keutamaan pun kakak. Mungkin dari awal dhewe iki bengi biasanya sholat malam senengane budaya kancane. Kerja tahajud, kerja sholat malam, tapi subuh rakyat yang masjid, ngomongin teko orang. Jadi akhirnya bengi budaya kancane beda, kerja sholat bengi, sholat malam, tahajud, neng subuh rakyat yang masjid. Bukan orang subuh yang mampu. Padahal ketika Umar hitungan berarti sholat subuh di masjid keutamaannya seperti sholat malam semalam subuh.
Tapi Umar Diko, seandainya saya sholat semalam subuh dibandingkan dengan subuh di masjid, pilih subuh di masjid, mau pilih. Walaupun sama, sholat sepengi utoh dan jalani. Kalau subuh di masjid, pilih subuh di masjid. Karena di antara sholat yang paling berat bagi seorang munafik adalah subuh dan isya. Boten namung minta hadisnya tekoni. Boten kok namung sholat isya kalau subuh. Tapi bila dia mengerti keutamaan pada keduanya, maka dia akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kalimat yang perlu kita garis bawahi adalah mendatangi. Berarti nekani sholat. Bukan nanggung sholat. Kalau sholat kok jenengan mestinya bisa di rumah. Tapi kalimat berikut dari hadis tersebut, bila kita mengetahui keutamaan keduanya, pasti akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Berarti jamaah yang wajib. Nah, kalau jamaah rahimahullah, keutamaan sholat, fadilah sholat. Setelah sholat malam, terus panjenengan sami tindak sholat fajar. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih utama daripada dunia dan isinya. Boten namung padha, boten berpadha kaya dunya lan isine, tapi khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Jenenge luwih apik ya luwih apik, boten padha sak dunya isine. Ning luwih apik ning gandeng kula panjenengan sami menika lagi-lagi yang diiringi ganjaran itu ini sebagai apa sebab ketok gak seneng. Sholat subuh di masjid mendatangi walaupun dengan merangkak, keutamaannya seperti sholat sunnah semalam subuh diiringi oleh ramping. Sebab kok ganjaran itu ramping kok ganjaran bisa diokat, tapi ketok gak seneng. Yang mau duit seneng, soalnya ganjaran gak ketok. Keutamaannya seperti sholat malam semalam subuh, gak pengen. Tapi coba masjidnya diumumkan, yang subuh sama yang masjid Al-Qur'an, rendah subuh 100.000 mesti kebak. Nah ngomongkan gak percaya. Soalnya ketok. Tapi ini ganjaran kaya sholat semalam subuh gak ini. Itulah buat jenengan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah dalam beribadah itu abad. Rekoso pun abad. Walaupun nanti natur, bahwa takdir itu jenengan sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi hidayah Allah gimana kalau jenengan harus kita gapai, kita usahakan. Betul namanya takdir surga ya surga, takdir neraka ya neraka, takdir mati ya mati, takdir urip ya urip. Betul namanya tentang. Ya takdir urip tuh teler takdir urip, usuknya macam apa? Berarti kasih teman. Ini kan gawe ya, kurang gawe ya. Mereka diri ada kalau itu jadi kita diri. Jadi makanya dalam kayak orang sekolah itu kan diri juga. Jadi mau bertanya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli-an hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli-jannah fayadkhuluha. Qulna Allah akan wonten ing SMP 9.
sesungguhnya ada di antara kita, takdirnya sesungguhnya ada di antara kita yang selalu melakukan perbuatan ahli surga, selalu melakukan perbuatan ahli surga. Tapi Allah telah menulis suratan takdir kita. Dan karena Allah telah menulis suratan takdir kita, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa diraqun. Jadi kurang sejengkal, diraq satu jengkal, kudune kurang sejengkal, uripe usiane mau umpama awake melakukan perbuatan ahli surga masuk surga, tapi gandeng suratan takdirnya masuk neraka. Dalam tulisan yang masuk neraka di akhir usia kita, di dalam melakukan perbuatan yang di neraka, akhirnya masuk neraka. Takdir. Kamilah maksudnya sami sing disuwun gimana kasih Allah. Hanya selalu minta kepada Allah supaya selalu diberi hidayah Islam dan iman. Maka ketika kalau jadinya sami biasanya dengan tanya, Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa kathirina wa dhakarna wa usana. Allahumma man ahdaitahu minna fa ahyina Islam wa man tawaffaitahu minna wa tawaffahu ala iman. Yang diminta kita hidupkan dalam Islam, mati dimatikan dalam keadaan iman. Karena Ali bin Abi Thalib ketika ditanya hari yang paling baik, bukan cuma hari Jumat, tapi hari yang paling baik adalah hari ketika kita diwafatkan oleh Allah wafat dalam keadaan iman. Hari yang paling baik bagi kita, walaupun Jumat dengan Jumatan, bukan cuma hari Jumat. Ketika Ali ditanya, kalau ulama-ulama dari Masyriq ila Maghrib ditanya, pasti jawabannya sama seperti apa yang disampaikan Ibnu Abbas, bahwa hari yang paling baik adalah hari Jumat. Tapi bagi aku, Ali, hari yang paling baik adalah hari ketika kita menghadap Allah, mati dalam keadaan iman. Jamaah rahimahullah, ini sekedar mukadimah buat dengan sami motivasi bahwa ternyata tidak ada jaminan bagi kita yang hadir di sini. Jaminannya sumbernya di. Kalau tangan kemana panjangan sisa mau pilih besok bukan rokok. Sumber pilih surga bukan rokok. Tapi sayangnya kalau zaman, sayangnya sumber itu mereka itu boleh nekokin juga besok bukan rokok itu. Dan ditekokin apa meskinya di surga, akhirnya rokok dari sini. Padahal kata Allah, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya neraka jahanam itu isinya kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu bahkan dengan hewan ternak terkadang lebih mulia dari hewan. Sebab apa? Manusia-manusia yang diberi nikmat oleh Allah, hati walaupun yang tempatnya di hati, akal yang tempatnya di otak ini, pendengaran penglihatan tidak bisa menggunakan untuk jalan Allah. Akhirnya dengan binatang ternak sekalipun balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kamilah yang milik bukan dari surga, tapi ternyata surga dan neraka itu bukanlah suatu pilihan, tapi balasan
orang yang taat pada Allah tempatnya surga, bagi orang yang tidak taat tempatnya neraka. Jadi malaikat masak tekok menepet surga berrokok, surga yo penuh, kastos berrokok, surga yo penuh. Bukan menurutkan. Kalau saya ngerti mentok, langsung saya jamin terus. Kalau tentang hadis yang kula panjenengan sami kajian kalau hadis riwayat Imam 7 bahwa apabila idza qumta ila shalah fa'adhil wudu thumma istaqbil qiblata fa'abbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma hatta tatma'inna raqian thumma hatta taqtadila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma hatta taqtadila jalisan thumma sujud hatta tatma'inna jalisan thumma dzalika fi sholatika kulliha. Itu kok dijete. Dulu gimana? Idza qumta ila shalah fa'adhil wudu. Apabila kita hendak sholat maka sempurnakanlah wudu, karena wudu adalah kuncinya sholat. Miftahus sholat wudu, wa tahrim wa takbir wa tahlil wa taslim. Permulaan kuncinya sholat itu wudu, permulaannya takbir, penghabisannya salam. Taslim, salam. Jadi satu salam sudah sah. Taslim. Summa takbir qiblat takbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. Kalau pun diatur, kalau pengatur kiblat dalil nopo pengatur. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Itu lanjutanipun. Summa qra', kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang mudah kamu baca dari Al-Qur'an. Para jamaah rahimahullah, sesuai kali hadis ini. Hadis itu dari Imam 7 kalau berkomator, Imam 7 Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam 7. Sesuai kali hadis ini, maka timbul pemahaman tentang sholat, bacaan sholat itu. Ulama-ulama membagi bahwa kewajiban itu ada yang wajib sifatnya rukun, ada yang sunnah. Enten sing rukun, rukune sholat, enek sunai sholat. Rukun itu yang tidak dikerjakan maka tidak sah sholatnya. Kula panjenengan ngerti sholat yang awake dhewe sah apa ora ngerti. Tapi kula panjenengan ora ngerti sholat yang awake dhewe ditampa karo Gusti Allah apa ora kok ngerti. Ning sah lan ora ngerti. Ketika panjenengan sami sholat tidak sesuai dengan aturan agama, sholat madhep ngetan, padahal tak Ka'bah, sah ora sah ngerti. Sholat orang rukuk, orang sujud, sah ora sah. Soalnya sholatnya yang rukuk, yang sujud, tak rukuk ketika kertas. Tapi diterima atau tidaknya sholat kita tidak tahu. Summa qra' tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Wonten ing hadis Imam 7 iki. Hadis oke, tapi sing kula dengan saya bahas hadis iki sing kula bahas. Bacalah yang mudah. Makanya timbul pemahaman di antara imam-imam madzhab. Imam Abu Hanifah memahami bahwa
sholat tidak wajib membaca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah, ngerti deh kamu buka dari pemahaman Imam Abu Hanifah, wonten ing tafsir Ibnu Katsir menafsir bab Al-Fatihah. Ada tafsir Ibnu Katsir. Sebab apa? Imam Abu Hanifah dimulai hadis ini di antaranya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihah kitab, itu ya hadis. Makanya kalau kalian sudah sampai kepada pemahaman ini sampai menghormati. Habis ini tahu summa qra'ma tayassara ma'aka minal Qur'an, maka bacalah yang mudah. Tapi itu bukan ikhlas itu dipamerkan. Hadis ini itu bahasa hadis ini tahu ya Pak. Maka bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Hadis yang mendukung hadis ini pemahaman itu Imam Abu Hanifah bahwa Fatihah tidak wajib. Bahkan ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca Fatihah. Ketika tidak bisa membaca Fatihah, maka sahabat tersebut diminta untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diminta membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Seandainya Fatihah wajib, pasti sholatnya tidak sah karena bacaannya tidak baca Fatihah. Ini antara pemahaman. Ini pemahaman. Karena apa yang digunakan pemahaman sendiri terserah keyakinan mantap apa itu. Kita tidak menggiring ke salah satu pemahaman, hanya menerangkan beberapa pemahaman, sehingga pemahaman-pemahaman kok kanjengnya sambil beda karo liyane, jangan menganggap bahwa kita yang paling benar. Karena fikih itu tidak bisa menyalahkan, membatalkan fikih yang lain. Yang kedua, summa qra'ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Imam Pak Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbir wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila innama ju'ilal imam, sesungguhnya dijadikannya imam liyutamma bihi, harus diikuti perbuatannya. Wa idza kabbara fakabbir, apabila imam takbir maka bertakbirlah. Wa idza qara'a fa'ansitu, dan apabila imam membaca maka dengarkan dan perhatikan. Imam Pak. Jadi ketika imam membaca, perintahnya kepada kita sesuai dengan hadis Imam Pak tadi, fa'idza qara'a fa'ansitu, dan apabila imam membaca maka dengarkan dan perhatikan. Sebab apa? Pemahaman imam-imam itu beda-beda cara memahami ayat atau hadis. Jadi ketika imam membaca, dengarkan dan perhatikan. Dalam Al-Quran dijelaskan, apabila kamu mendengar Quran membaca Al-Quran, dengarkan dan perhatikan agar mendapatkan rahmat. Maka dalam rahmatullah, ini diantara pulau panjenengan sami ngaji, tidak merasa pemahaman kita yang paling benar. Kudune yo ngene, bukan kudune menurut sapa kudune. Zaman pemuliaan Allah, summa qra'na tayassara ma'aka minal Qur'an. Sebelumnya, sadurunge kok jenengan sami maca Fatihah, sunah-sunahnya yang harus dilakukan apa? Sadurunge maca Fatihah, apa berfatihah tok wis cukup apa urung? Maka dari itu kita ukurannya sholat, boten kok sholat di awake dhewe, sholat iki manut sapa-sapa ora. Manut pemerintah itu aman,
sholat dengan pemerintah. Sholat itu karena pemerintah karena sapa-sapa. Sholat itu sing dinut Nabi Muhammad sing dinut. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dasarnya satu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi buatan melu sapa-sapa selain Nabi buatan. Urusan sholat itu mutlak sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ila kunta ila sholat fa'asbikil untuk summa takbir tidaklah fakabir. Kemudian menghadaplah kita dan bertakbirlah sebelum membaca Fatihah mau. Nama ini takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau dari kopan yang sami pun bahas. Yarfa'u yadayhi ahbaman ibahi aw yuhadiya bima uduraini idza fataha shalah wa idza kabbara ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'. Nabi biasanya angkat tangan dalam sholat. Ketika mereka mana buka jari tidak merenggangkan, buka jari tidak merenggangkan. Membuka wonten ing sifat salat Muhammad Nasiruddin Albani. Teman-teman berbagai buku yang menarik. Sifat salat Muhammad Nasiruddin Albani bab mengangkat tangan. Yang pertama dari harba mengibari awal hadiah bima udulain sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Idam tak sholat mengangkat tangan ketika memulai sholat. Allahu Akbar. Bar rohnya kembali betul-betul bar. Allahu Akbar. Bar roh kembali. Sebab roh bisa tebal, bisa tipis. Tebal bila berkarat apakah doma sebelumnya berkarat apakah atau doma tebal. Tipis bila berkarat kasar. Tekanannya kayak. Nah jadi taksin diri ini materi untuk taksin materi ini. Allahu Akbar. Idza qata'a shalah wa idza kabbara liruku'. Dan ketika Nabi akan rukuk sama takbirnya Allahu Akbar. Wa idza rafa'a ra'sahu min rukuk. Dan ketika Nabi bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Sampai kalau ngerti takbir sami Allahu liman hamidah boten ngeten, tapi ngeten. Sami Allahu liman hamidah. Kok ngerti dalil? Sing kurangnya dalil sing dikerjakan oleh baik. Saya tidak menyatakan itu tidak ada dalilnya, tapi pulau boten ngerti dalilnya. Dan sing ngertinya yang gini, Nabi ketika takbir permulaan akan rukuk, bangkit dari rukuk sama. Jadi babakan angkat tangan. Setelah kata Allahu Akbar diletakkan di mana? Habis saking baik al-Fujur menjelaskan bahwa Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wad'a yadahu yumna 'ala yadil yusra 'ala sadri. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. 'Ala sadri, di dada. Hadis saking baik al-Fujur. Hadis sing sanes boten ngerti sing boten niku sing ditindakake niku. Ane boten piye, Pak? Nek udah piye? Nek sapa piye? Pokoke sing ditindakake iki sing dikerjakan iki, Pak. Hadis saking baik al-Fujur malih disepakatkan summa wadu'a ya dahul yumna ngala dhahri kafil aisar Barruzbi Barsa'idi. Hadis saking baik al-Fujur ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Karena dohri kafihi aisar di atas telapak tangan kiri.
rusdi dan di atas atau di atas lengan. Basari atau di atas telapak tangan kiri. Berdobri kabil esar di atas pergelangan. Basari dan di atas dan atau di atas lengan. Di atas apa ini? Telapak. Soalnya ini sih ada telapak ini hubung telapak itu apa itu telapak mulai kan kaku itu nggak kan enak baju di semen itu masuk pun menutupi. Karena yang biasa tampak itu telapak. Yang biasa tampak telapak ini sih ada ini kalau itu telapak. Tapi yang saya ini telapak itu hubung telapak. Jadi itu ditutup penting. Jadi akhirnya toh niki rupanya di ngene ini bolong-bolong ini apa? Jadi sengaja pakai kau. Tapi di nanti Mekah Medina biasanya kan baju-baju yang dipakai biasa yang untuk putri-putri pakai panjang, yang cukup karena lapis baju juga panjang, baju kurung baju juga. Makanya kalau secara pribadi di kampung ketika perusahaan jenazah biasanya perusahaan jenazah ketrok baju itu santan bokong santan tapi kok betul kulon jenazah baju kulon itu tak mengisor kulon pasang belo sak bokong kulon makin kain jauh sih bokong tapi kalau tak untuk putri baju kulon panjang tak mengisor bukan tak pakai nempak. Dan ini 5 lapis itu baju kurung di antaranya baju kurungnya tak bisa. Ini kan tidak baju kurung, baju biasa. Alhamdulillah. Thumma wadawaya al-yumna ala dhuhri kafihi al-aysar wa rusdi was-sa'idi. Nabi meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Atau di atas pergelangan atau di atas lengan. Ketiga-tiganya dalilnya jenengan kalau soalnya singkawaca sifat salat Nabi Muhammad Nasiruddin Albani kali Tutsaini At-Tamimi An-Nabi kali Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ketiga kitab tersebut walaupun nanti beda ini bisa menambah wawasan jenengan. Sifat Nabi Muhammad Nasiruddin Albani kali Syekh bin Bas Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Bas kali Syekh bin Bas mufti kerajaan Arab Saudi 1974 menjadi mufti kerajaan Arab Saudi tahun 1000 ketua Dewan Lasnah Daimah ketua lembaga Dewan Lasnah Daimah pemerintah Arab Saudi tahun 1974 Syekh bin Bas. Dewan Lasnah Daimah ini komentar ini MUI. Makanya ketika kita berdialog tentang di antaranya pemahaman, apakah itu habis kata pemahaman? Tonton dari contoh misalkan tenggene ketentuan waktu penetapan sholat Idul Adha. Yang Muhammadiyah sudah konsisten menggunakan hisab hitungan menggunakan hisab Idul Fitri awal Ramadan Idul Adha hisab semuanya hitungannya hisab. Tapi yang menggunakan Idul Adha dan puasa Arafah mengikuti hukumnya di Mekah. Jadi ketika para jamaah haji wukuf di Mekah, umat Islam lain yang tidak mengikuti haji maka diperintahkan puasa. Ukurannya hukum. Kita bukan referensi dari hadis atau dalil. Ternyata dalil menunjukkan itu kebanyakan dari ukurannya tanggalan. Tanggalan berarti apa?
hisab. Bahwa tanggal 9 itu hari Arafah. Enek wong jamaah haji utawa ora enek wong jamaah haji, enek wong hukum utawa ora enek wong hukum tanggal 9 poso Arafah. Jadi puasa Arafah atau puasa Arafah tidak ada hubungannya dengan jamaah haji di Mekah. Enek jamaah haji utawa ora enek jamaah haji tanggal 9 Arafah poso Arafah. Jadi tidak ada hubungannya. Wong jamaah haji wong hukum ora enek wong poso hukumnya sah. Orang puasa Arafah tidak ada orang hukum puasanya sah. Jadi yang hampir sama hadis-hadis semuanya mengacu kepada tanggal 9 Dzulhijjah. Sekarang mengersani sejarah Nabi haji tahun piro? Oh, ya Nabi mungkin dari hukum yang Arafah. Nabi haji tahun piro? Tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-11 Nabi tinggal kedonya. Kapan Nabi mosoni? Padahal Nabi dalam keterangan terbiasa puasa Arafah. Tahun ke-9 Hijriah Nabi perintah Jumat Abu Bakar untuk memimpin haji. Tahun 9 Dzulhijjah. Tahun 9 tahun Hijriah. Pada tahun 9 niki Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji. Itu tidak di bulan Dzulhijjah, tapi di bulan Dzulqa'dah. Nanti puasa saja tentang haji. Padahal Nabi sering umroh. Nabi saat dulu haji itu umroh 3-4 kali umroh. Umroh yang pertama gagal sebab tak oleh menuju Mekah. Lagi umroh yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Baru haji tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-11 Hijriah Nabi dilakukan. Jadi bagaimana nyatakannya? Doa-doa yang dibaca setelah meletakkan tangan kanan, bahwa doa mulia dalam yumna ala yusra ala sadri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ini segini, oh iya tak kok. Kakak tinggal dulu. Ini kan ya kalau jadi masa kembali masa itu tentang meletakkan tangan. Jam itu rampung Pak melengkapi kan. Setelah itu sunnah yang harus kita lakukan. Setelah itu nopo bahwa mengatur ada rukun dan ada sunnah. Rukunnya luar biasa. Kalau dia nanti matur, sing penting sholat dhewean, kuwi Fatihah jangan ditinggalkan. Sholat dhewean. Sebab ketika berjamaah, dalilnya beda-beda oke. Ada sholat jamaah itu mangkana lahu imamun, faqra'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam telah mencukupi bacaan keseluruhan. Jadi oke. Makanya ketika sholat jamaah pemahaman juga. Maklum tutup orang dan lain sebagainya banyak sekali. Jadi perlu dijelaskan karena waktunya mungkin nanti bisa dijelaskan di lain waktu. Sebelumnya doa kita dari Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Jadi dalil ini permulaan bacaan doa kita ini macam-macam doa kita. Menawi kok buka konferensi Pak Nabi Muhammad Nasiruddin Al-Albani, doa kita itu dijelaskan sekitar ada 12 bacaan. Jadi apa kira? Sekitar 12 bacaan. Jadi pemulai ngomong itu apa di hari terakhir tadi? Mungkin banyak yang mengerti tadi. Di dalam
Sifat sholat Nabi Muhammad SAW sekitar 12 bacaan. Ini tahu, yang pertama wajah tu, wajihiyah, bukan dua ya, ini bawa sini. Wajah tu, wajihiyah, illadhi fatara samawati wal arda hanifan, dan seterusnya. Hadis saking Ali bin Abi Thalib. Yang kedua dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Sallallahu dia mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila bertakbir, beliau lalu membaca Allahumma ba'id baini wa baina amal bin amal. Pemahamannya kenapa ini? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Agak kosong biasa, langsung praktekkan monggo dan cepat. Terus yang ketiga, hadis dari Umar. Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tegak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna habbal kalama ila Allah ayyakul. Inna habbal kalama ila Allah ayyakul. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sesungguhnya kalimat yang paling Allah sukai, Inna habbal kalama ila Allah, sesungguhnya kalimat yang paling Allah sukai adalah ucapan ayyakulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Riwayat Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud. Itu sahih mana takrif Muhammad bin Al-Albani. Jadi ini jalan utama semua dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi melakukan, kita boleh mencontoh. Banyak duka-duka, banyak bacaan-bacaan yang Nabi contohkan, kita boleh mencontohnya. Di dalam membaca bacaan dalam Al-Quran, baik bacaan itu bacaan apa dari bacaan takbir Allahu Akbar, sesudahnya kita tumaknina. Terkadang kalau panjenengan sami kurang tumaknina di dalam gerakan maupun di dalam bacaan, kurang tumaknina, sehingga apa? Jane awake dhewe yo salat terus. Jane sing kudune salat iku inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sing kudune salat iku mau iso mencegah perbuatan keji lan munkar, tapi karena sholat tapi tidak tumaknina atau kurang tumaknina sehingga sholat berlalu begitu saja. Gerakannya yang penting apal bacaannya terkadang tidak sampai ke hati, hanya sebatas kerongkongan. Bukti apa kadang orang bisa dalam hati, pokoknya muni yang orang-orang kami aromakan tidak sampai ke hati. Jika mau kurang tumaknina, Allahu Akbar. Al-Fatihah minimal. Nah, kalau dibaca Bismillah dibaca, buat musir ini dibaca. Biasanya sir kadang dengan masing-masing. Kalau kadang sir dan sihir semua ada dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minimal ya gerakan mulutnya ada, tidak dibatik. Alhamdulillah, alhamdulillah itu huruf infiroh, sifatnya diarah infiroh, lam menyamping lidahnya, tidak ada
sekarang iyyaka na'budu. Belum masuk, bukan na'budu. Kalau na'budu nanti ya bisa. Nanti artinya beda. Dan nanti ya bisa abada, artinya kekal, abadi. Na'budu kami beribadah. Oh, artinya sudah dong. Itu kan mengalir suara apa tidak? Na'budu atau na'budu. Oh, begitu beda dong. Artinya sudah. Makanya harus hati-hati. Nah, tapi kan karena menjadi rukunnya surat harus kita pelajari betul-betul. Nah, ini di antara bacaan-bacaan buat mandinya sami di dalam sholat. Takbir, membacanya dengan takbir. Takbir itu apa? Takbir. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila wa rattilil qur'ana tartila. Takbir itu apa? Nah, permasalahan menurut para di antaranya menurut Ali bin Abi Thalib at-takbir huwa tahsinul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. At-takbir sing dimaksud dengan takbir huwa tahsinul hurufi, dianya membaguskan bunyi huruf a, ba, ta, sa, sa, teta, ujung lidah dan ujung gigi dari atas. Teta, lisan yusin. Artinya dia berbeda. Maka kita harus belajar tentang makhrajul huruf dan juga sifatul huruf. Penting memang orang dengan makhrajul huruf kalau sifatul huruf. Padahal kualitas masjid di antaranya bisa dilihat dari imam dan nabi. Kualitas masjid. Imamnya macam ini. Soalnya imam dipilih oleh jamaah. Tartil, dua tahsinul hurufi, dia membaguskan bunyi huruf, ma'rifatul wuqufi, dan mengenali tempat-tempat berhentinya. Berhentinya yang dimandiri, kok dimandiri salah? Soalnya mandiri salah, artinya tidak salah. Contohnya apa? Contohnya artinya masih gak tepat. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwa bari'u fala ta'lamun. Oh. Apa itu percaya itu? Putri kaman. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha bari'u fala ta'lamun. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu terdiri dari tiga. Jadi apa ini? Kalau bernapas kuat, cara perhentian patok dan tidaknya tidak sesuai, menjadikan maknanya juga tidak sesuai. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwa thalithu thalatha. Sesungguhnya Allah terdiri dari tiga unsur. Kalau kita hati-hati tentang bacaan Al-Quran. Maka dari itu, subhanallah, mari kita senang belajar, gemar belajar, karena belajar kewajiban kami termasuk kewajiban yang harus kita jalankan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam agamaku Muhammad